Nah, untuk yang pertama Bapak dan Ibu, terkait dengan di beberapa sekolah sudah ada penandatanganan perjanjian kerjasama, perjanjian kerja PPPPK paruh waktu. Bapak dan Ibu mohon bagi sekolah yang menerima guru dengan penandatanganan pengangkatan P3K paruh waktu di lingkungan sekolahnya, mohon Bapak dan Ibu untuk segera mengupdate data di Dapodiknya. Yang kedua, harus tetap guru paruh waktu ini memenuhi kepatuhan dan pengisian kehadiran, baik di masa libur nanti tetap peraturannya sama. Kemudian jangan lupa untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah mengajak timnya untuk meninjau ulang tata tertib pegawai, karena mungkin ada bagian-bagian tertentu yang harus ditinjau ulang agar sesuai dengan kebutuhan dan pemenuhan kinerja PPK paruh waktu. Kemudian yang berikutnya, mohon juga ketika ada PPK paruh waktu ataupun yang lainnya yang sifatnya pengangkatan baru, mohon mengaktifkan komunitas belajar sehingga guru atau pegawai yang baru tersebut dapat diberikan bimbingan oleh guru atau teknik lain yang sudah lebih berpengalaman sebelumnya. Ini penting agar kualitas kerjanya dapat di awal-awal didampingi. Induksi bagi yang paruh waktu ini Bapak dan Ibu idealnya dilakukan selama 2 semester atau 1 tahun. Tetapi kalau tidak, ya silahkan gunakan komunitas belajar dan dia bisa belajar secara katakanlah 1 semester seperti itu. Kemudian jangan lupa walaupun paruh waktu, tetap nanti per Januari mohon mulai membuat rencana hasil kerjanya mau seperti apa, pengembangan dirinya mau kemana, dan perilaku kinerja yang dikontraknya mau apa saja. Bagi Bapak Ibu yang ASN yang lainnya ataupun guru-guru yang berada di lingkungan swasta, peraturan ini agak sama, yaitu di dalam hal ini Bapak Ibu, di dalam harus mengupdate data, harus memenuhi bukti kinerja, harus melaksanakan tata tertib, memanfaatkan komunitas belajar, dan pengajuan kontrak kerja tahun 2026 harus segera dibuat baik oleh guru negeri, guru swasta, ASN, paruh waktu atau P3K murni untuk tahun anggaran 2026. Jika di antara Bapak Ibu masih belum paham bagaimana cara membuat kontrak kinerja, nanti akan dibahas di sekitar Februari. Saya minta maaf kalau Januari sepertinya terlalu padat Bapak Ibu kegiatannya, jadi saya belum tentu bisa membantu Bapak Ibu dalam penyusunan RHK bagi guru atau tendik. Itu yang pertama Bapak dan Ibu. Yang kedua, terkait dengan IHT Pancawaluya. Sesuai dengan edaran dari Gubernur Jawa Barat, Bapak dan Ibu, telah ada sekolah-sekolah yang melaksanakan IHT Pancawaluya. Untuk sekolah yang saya dampingi yang sudah melaksanakan itu adalah SMA Negeri 1 Cipatat dan SMA Negeri 1 Sukanagara. Nah, Bapak dan Ibu yang sudah melaksanakan itu berarti sekolah tersebut telah melaksanakan program IHT Pancawaluya sesi November-Desember, yang untuk Cianjur itu diikuti oleh 7 sekolah ya, tetapi hanya 6 yang melaksanakan, yaitu SMA Mande, SMA Cilaku, saya lupa Bapak Ibu, tapi ada yang mengundurkan waktu, yaitu SMA Negeri 1 Sukaresmi, sehingga nanti dilaksanakannya Januari. Nah, untuk sekolah-sekolah yang telah melaksanakan IHT Pancawaluya nanti akan mendapatkan sertifikat tahap 1. Ini mengimplikasikan bahwa IHT itu akan ada tahap berikutnya setelah ada tahap 1. Jadi yang sudah melaksanakan IHT kemarin di Desember itu nanti akan ada IHT Pancawaluya tahap kedua. Nah, bagaimana sekolah-sekolah itu mengikuti IHT Pancawaluya?
tujuannya adalah melakukan perubahan Bapak dan Ibu. Perubahannya itu di tiga tempat, yaitu di lingkup satuan pendidikan, di lingkup kelas, dan lingkup keluarga serta masyarakat. Dan ini komitmen perubahannya itu akan dipantau melalui akun si Palawa, dan juga dipantau melalui yang namanya program OHA atau outcome harvesting seperti itu yang dilaksanakan di tingkat sekolah. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang belum mengajukan IHT Pancawaloya di bulan November dan Desember, maka akan masuk ke sesi Januari 2026. Nanti pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat akan mengeluarkan Google Form, di mana di Google Form itu sekolah nanti bisa mengajukan IHT Pancawaluyanya itu selama 2 hari Bapak dan Ibu. 2 hari, kemudian waktunya nanti ya ini pengajuan waktu, jadi sekolah harus mengajukan waktu supaya waktu itulah yang nanti akan disesuaikan, karena tim IHT Pancawaluyanya itu terbatas, sehingga kalau Bapak Ibu mengajukan tanggal sekian, upayakan bahwa itu sudah pasti tidak akan berubah seperti itu. Di tahun 2026 Bapak Ibu sasarannya adalah yang utama itu sekolah negeri, dan sudah ada semacam kesepakatan Bapak dan Ibu ya, bahwa untuk sekolah negeri itu IHT ini dimasukkan ke dalam anggaran. Kemudian untuk swasta bagaimana? Swasta menyesuaikan, jika anggarannya memang ada, silahkan diajukan, atau dipandang ini penting untuk mengikutinya, silahkan diajukan sambil menunggu kebijakan berikutnya Bapak dan Ibu. Apakah nanti swasta juga diberi Google Form atau seperti apa, kita tunggu seperti itu ya. Tapi kemarin itu ada juga ya sekolah-sekolah swasta yang mengikuti kegiatan ini. Itu untuk IHT Pancawaluya. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu jangan sungkan interupsi saja ya, tidak usah menunggu sampai selesai. Oke, baik, sebelum saya lanjutkan mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Bapak dan Ibu. Tidak ada mungkin ya, tidak ada yang ditanyakan karena semuanya jelas ya. Oke, baik. Selanjutnya poin yang ketiga Bapak Ibu terkait dengan PKKS. Nah, untuk PKKS Bapak dan Ibu, seiring dengan terbitnya Perdirjen nomor 7667, maka PKKS itu punya dua arti, dua makna ya. Kalau dulu PKKS itu selalu diartikan penilaian kinerja kepala sekolah. Kalau sekarang PKKS itu maknanya jadi dua. Jika PKKS itu dilaksanakannya di awal tahun, di Januari sampai dengan Februari misalnya, nah itu yang dinilai oleh para penilai itu adalah pengelolaan kinerja kepala sekolah untuk melakukan pembenahan di salah satu dari 8 ini ya. Jadi sekolah nanti menentukan, atau kepala sekolah nanti memilih satu sesuai dengan kondisi rapor pendidikannya, didiskusikan dengan pengawasnya untuk nanti melakukan pembenahan. Nah, biasanya pengelolaan ini diajukannya di Januari, atau kalau misalnya kondisi aplikasinya memang belum bisa approve, itu bisa sampai ke bulan Februari seperti itu. Nah, nanti akan ada satu ya, SMA Sukanagara, SMA Kadupandak, dan SMA Cipatat yang akan mendapatkan penilaian PKKS ini, pengelolaan kinerja kepala sekolah, karena kepala sekolah tersebut pertama memang baru diangkat, yang kedua adalah posisi penilaiannya itu baru, maka dia yang dinilai itu adalah bagaimana sekolah tersebut melakukan pembenahannya gitu, bukan untuk melakukan penilaian kinerjanya. Izin saya mute dulu. Bu Ara mungkin tolong ada yang di mute ya, karena ini jadi feedback ke sayanya.
Oke, makasih ya. Saya lanjutkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, untuk PKKS ini ada dua tadi seperti yang saya sampaikan. Dan untuk PKKS yang kepala sekolahnya baru, dan nanti akan ada penilaian terhadap pengelolaan kinerja kepala sekolah. Dan untuk sekolah-sekolah yang kepala sekolahnya tetap tidak berubah, maka saya dengan para kepala sekolah akan tetap melakukan penyusunan ini, Bapak Ibu, rencana hasil kerja bagi para kepala sekolah yang lama, tetapi posisinya apakah mau melanjutkan program yang sebelumnya atau membuat program yang baru sesuai dengan hasil analisis rapor pendidikan 2026. Tetapi lagi-lagi Bapak dan Ibu, pendampingan untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah yang tahun anggaran 2026 kemungkinan saya baru bisa mendampingi sekolah sekitar bulan Februari. Jadi di bulan Januari yang 2 minggu pertama itu kemungkinan saya belum bisa karena terikat dengan kegiatan penilaian pengelolaan kinerja kepala sekolah yang negeri, Bapak dan Ibu ya. Nah, apa yang dinilai? Yang dinilainya itu bagaimana upaya kepala sekolah melakukan transformasi dari salah satu yang ada di indikator ini. Sehingga nanti penilaiannya itu, misalnya kalau kepala sekolahnya memilih visi misi sekolah, maka yang akan dinilai itu bagaimana rencana kepala sekolah melakukan upaya peningkatan kualitas pembelajaran, tapi pintu masuknya dari visi misi. Seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu kepala sekolah kalau memang membutuhkan itu akan saya dampingi. Selanjutnya PKKS yang arti yang kedua. Ini adalah PKKS yang paling umum kita terima, yaitu dalam arti penilaian kinerja kepala sekolah. Ditujukan bagi para kepala sekolah yang sudah melakukan kontrak kinerja dengan pengawasnya dalam waktu paling sedikit 6 bulan, atau yang idealnya itu selama 12 bulan dimulai di bulan Januari. Nah, ini berlaku bagi para kepala sekolah yang tidak berubah. Nah, termasuk kemarin kepala sekolah swasta itu sudah ada 7 sekolah yang sudah dinilai. Sesisanya nanti dinilai di bulan Januari. Paling lambat Januari. Tapi kalau misalnya bergeser sampai dengan Desember sampai dengan Februari, mungkin saja ketika pengawasnya itu, karena harus berpasangan Bapak dan Ibu ya, misalnya terhambat kehadirannya karena ada kegiatan lain seperti kemarin di SMA Baitul Ilmi, saya tidak dapat melaksanakan penilaian di waktu yang telah disepakati karena penilai satunya ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan. Nah, fokusnya nanti kalau untuk yang ini penilaiannya itu menilai perubahannya gitu Bapak Ibu. Perubahannya itu seperti apa, atau milestone ya, perpindahannya itu dari mana ke mana, itu yang akan dilihat. Nah, hasil transformasi ini minimal di 1 tahun ya, 1 tahun anggaran atau paling tidak 1 semester. Untuk sekolah-sekolah yang saya dampingi dulu, saya melakukan PKKS-nya atau pengelolaan kinerja kepala sekolahnya itu di bulan Maret. Jadi cukup untuk melakukan penilaian di Desember ini. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini kaitannya dengan PKKS itu sendiri. Karena di Jawa Barat itu agak sedikit berbeda dengan provinsi lain. Di provinsi lain Bapak dan Ibu, PKKS-nya itu dengan didampingi oleh aplikasi dari GTK, yaitu penilaian kinerja kepala sekolah. Tetapi di Jawa Barat, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu tidak menghubungkan penilaian kinerja kepala sekolah dengan SKP, sehingga tidak ada pemetaan di pengawas. Sehingga pengawas tidak bisa melakukan penilaian dari aplikasi rumah pendidikan untuk penilaian kinerja kepala sekolah, karena pengawas itu saya tidak dijadikan tim penilai, sehingga kepala sekolah itu nanti walaupun mengajukan kepada saya itu tidak akan sampai Bapak dan Ibu, karena di sistem itu tidak muncul nama Bapak Ibu kepala sekolahnya. Tapi Bapak Ibu kepala sekolah silahkan melakukan penilaian untuk guru sesuai dengan
daftar nama guru yang ada di sana. Tetapi saya juga tidak tahu apakah nanti akan muncul penilaian organisasi gitu, karena kan bisanya muncul nilai organisasi itu jika pengawasnya itu bisa dinilai oleh tim kerja tim kerja dan kepala sekolah juga bisa dinilai oleh tim kerja. Tapi kita lihat saja perkembangannya seperti apa. Nah, untuk Jawa Barat Bapak dan Ibu, maka Dinas Provinsi Jawa Barat menunjuk cabang dinas untuk tetap melaksanakan PKKS ya, seperti yang sekarang ini mulai dari Desember kemarin didahulukan untuk yang sekolah swasta terlebih dahulu, baru untuk sekolah negeri itu di Januari dan paling lambat sampai Februari, dengan pelaksanaannya itu diserahkan ke cabang dinas masing-masing. Oleh karenanya nanti jika Bapak Ibu kepala sekolah misalnya mendapat saling berbagi praktik tentang pengalaman penilaian kinerja kepala sekolah, aplikasi yang digunakannya itu berbeda-beda karena memang tidak ada kesepakatan tentang aplikasi mana yang dipakai. Nah, untuk cabang Dinas Pendidikan 6 itu menggunakan aplikasi yang lama Bapak dan Ibu. Jadi kepala sekolah dikembalikan ke fungsinya yaitu 3 ya, kewirausahaan, manajerial dan supervisi akademik. Sebetulnya kalau berdasarkan peraturan yang baru itu tidak seperti itu lagi, tapi ada 4, tetapi karena sudah disepakati menggunakan yang 3 aspek, jadi kita laksanakan saja seperti itu. Mudah-mudahan itu memberikan inspirasi bagi kepala sekolah untuk melihat bagaimana capaian kinerjanya dalam 1 tahun. Dan nanti Bapak dan Ibu peran pengawas ketika melakukan penilaian kinerja kepala sekolah itu hanya sebagai orang yang sedang melakukan refleksi seperti itu dan melihat dampak dari pendampingannya. Sementara penilai 1 itu berperan sebagai pihak yang betul-betul menggali data dan melihat secara fair apa saja perubahan yang terjadi. Nah, kemudian ini untuk peran ini Bapak Ibu, peran pengawas sekolah itu bertugas sebagai pendamping profesional dengan memperhatikan kepala sekolah dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jadi dalam hal ini maka peraturan yang berlakunya adalah pengawas itu tidak memberikan nilai itu peraturannya, tapi hanya memberikan rekomendasi apa saja yang harus dilakukan oleh kepala sekolah untuk perbaikan hasil belajar di tahun selanjutnya. Itu terkait dengan PPKS. Berikutnya Bapak dan Ibu terkait dengan SNBP UTBK, Bapak Ibu ya, mohon maaf saya baru sempat menyampaikan ini. Yang pertama, mohon kepada BK jangan sampai terlambat atau pihak yang ditunjuk oleh sekolah segera melakukan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan untuk siswa kelas 12 ya. Untuk ini Bapak dan Ibu yang harus dilakukan itu yang pertama adalah ini Bapak dan Ibu, mohon bersama dengan operator itu mengecek apa saja yang harus dilakukan. Yang pertama, cek dulu data yang sudah dibuat oleh Kemdikbud. Bapak Ibu tolong cek di data yang sudah disediakan oleh Kemdikbud ini, verifikasilah untuk satuan pendidikan ini Bapak dan Ibu. Nanti di sini dilihat Bapak dan Ibu masih ada untuk SMA itu residunya itu sejumlah 28.158 dari jumlah peserta didik se-Indonesia yang SMA itu ya 1.885.378. Nah, masalahnya Bapak dan Ibu mohon dari sekarang operator ya itu mulai melakukan pengecekan. Siapa tahu dari angka-angka ini itu ada di sekolah kita. Misalnya yang residu yang ganda NISN itu jumlahnya 1.686, yang kosong 1.378. Nah, mohon dicek jangan sampai itu ada di sekolah kita. Jadi mungkin walaupun nanti pada saat libur kalau kebetulan
kebagian piket gitu ya, mohon ini dicek jangan sampai masalah residu ini terjadi di kita, baik residu NISN ataupun residu NIK. Kalau untuk NIK bisa segera bekerja sama dengan orang tua ya untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Jangan sampai ditunggu dan dibiarkan gitu, akhirnya malah jadi merepotkan karena kelamaan gitu dibiarkan seperti itu ya. Jadi mohon operator dan ini ya BK, kalau misalnya BK mendapatkan tugas untuk mengunggah data atau apa terkait dengan SPMB, mohon dimulai dicicil dikerjakan, karena Bapak dan Ibu untuk bagian ini itu paling akhir dilaksanakannya kenapa jadi ke sini, bentar Bapak Ibu ya. Oh ini ya filenya, maaf. Jadi paling lambat Bapak dan Ibu tanggal 31 Desember itu data itu harus sudah selesai sinkronisasi dapodiknya. Kemudian kalau misalnya pihak sekolah kerepotan, silahkan minta muridnya itu melakukan cek mandiri. Siswanya mengecek sendiri. Untuk pengecekan mandiri oleh siswa bisa ke sini, bisa di link ini Bapak Ibu ya, saya ini kan saya kirimkan linknya. Kemudian oleh operator juga bisa ke sini. Nah nanti silahkan baik murid ataupun operator secara teliti melakukan pengecekan sambil sekaligus juga mengecek apakah datanya itu masih belum valid, kemudian belum mutakhir atau bahkan malah masuk ke residu baik NISN ataupun di NIK-nya. Ini untuk siswa Bapak Ibu ya, untuk siswa masuk ke sini. Tapi kalau untuk operator, kalau misalnya siswanya tidak bisa memperbaiki, bisa dibantu oleh operator. Ini adalah operator untuk SSO sekolah Bapak Ibu. Tapi karena ini saya bukan operator, maka harus menggunakan ini dulu authenticator. Ya, autentikasinya mungkin ada di HP-nya operator itu. Silahkan lakukan itu gitu untuk memastikan bahwa NISN, kemudian NIK dan segala kebutuhan untuk pelaksanaan SNPMB, seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru itu dapat terlaksana tanpa ada kendala. Kemudian jangan lupa e-rapornya segera dilengkapi, sehingga dengan demikian mudah-mudahan ada dari siswa-siswa kita yang lolos Bapak dan Ibu. Nah, nanti untuk siswa-siswa yang lolos, pemutakhiran data dilakukan oleh mereka sendiri. Kemudian pemutakhiran datanya itu paling lambat tanggal 6 Desember. Nah, untuk pemutakhiran datanya itu Bapak dan Ibu ada di sini. Bentar, saya ini kan dulu. Pemutakhiran data untuk yang lolos Bapak dan Ibu, yang lolos UTBK SNBP itu di sini aplikasinya. Jadi saya simpan di sini Bapak dan Ibu, sehingga nanti kalau memang dibutuhkan itu file ini dapat membantu jadi acuan bagi Bapak Ibu yang siswa-siswinya mau mengecek residu atau tidak, kemudian yang lolos atau tidak, itu bisa dipakai dari PPT ini. Nah, ini untuk verifikasi ya untuk siswa yang lulus, tapi nanti ini paling lambat dilaksanakan di bulan April sesuai dengan data pelaksanaan SNPMB itu. Jadwalnya seperti ini Bapak dan Ibu, jadwal yang terbarunya. Jadwalnya itu yaitu pengumuman kuota nanti tanggal 29 ya. Kemudian masa sanggahnya itu 29 sampai 15 Januari. Jadi memang walaupun Bapak Ibu libur itu ya, mohon tetap ada piket untuk memastikan pengecekan ini ya. Kemudian registrasi akun itu 5 sampai 26 Januari. Pengisian PDSS-nya itu 5 sampai 2 Februari. 5 Januari sampai 2 Februari ya, lumayan lama. Registrasi akun SNPMB-nya 12 Januari sampai 18 Februari. Pendaftarannya 3 sampai dengan 18. Nah, Bapak Ibu waktu yang ada ini
terutama sampai dengan Januari, mohon digunakan untuk pengisian data sampai valid seperti itu ya. Hasil nanti diumumkan 31 Maret, unduh kartunya itu 3 Februari sampai dengan 30 April. Nah, nanti untuk UTBK itu registrasinya Januari sampai dengan 7 April, pendaftarannya Maret sampai dengan April, pembayarannya 25 sampai 8 April, pelaksanaannya 21 sampai 30, hasilnya 25 Mei. Unduh sertifikatnya paling lambat itu 31 Juli. Nah, jadwal ini Bapak dan Ibu bisa diakses ini di sini ya. Saya buatkan, kalau memang dibutuhkan tinggal diklik link ini, page not found. Nah, ini datanya kalau tadi pagi mah masih bagus Bapak Ibu, nggak tahu hari siang ini ya mendadak jadi begini. Intinya silahkan digunakan kesempatan ini oleh anak-anak kita yang kelas 12 untuk mendapatkan privilege masuk ke perguruan tinggi negeri, dengan catatan bantulah datanya yang lengkap oleh sekolah. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di KCD 6 itu pada sekitar Desember, bulan apa ya, itu menerima pengawas baru Bapak Ibu sebanyak 14 orang. Tetapi bukan 14, 13 orang. Tetapi satu orang meninggal atas nama Ibu Nita Setiawati, itu meninggal. Nah, jadi sekarang pengawas baru itu resmi, karena kemarin itu masih dalam namanya program induksi. Kalau dalam program induksi itu program pendampingan, apakah mereka itu boleh jadi pengawas atau tidak ya. Nah, sekarang sudah lulus sebanyak 12 orang Bapak dan Ibu ya, pengawas baru di KCD 6 itu. Ibu Munawaroh itu pengawas SLB, Bapak Ibu ya, pengawas SLB. Ini istrinya Pak Iim, istrinya Pak Kasubag, KCD 6 ya, Ibu Munawaroh namanya ya. Yang kedua yang pengawas SLB itu adalah Ibu Agustina. Ini SLB. Kemudian yang berikutnya adalah pengawas SMK. Pengawas SMK itu Ibu Erni, kemudian Ibu Tuti, Pak Erik, Ibu Tina Sundari, sama Ibu Sutini. Nah, itu adalah pengawas SMK. Sesisanya itu adalah pengawas SMA, yaitu Ibu Rosmala, Ibu Indah, Ibu Nita ini tidak ya karena beliau wafat, Bapak Ibu meninggal. Kemudian Ibu Nining, Ibu Ai Mulyati, dan Pak Irfan. Ini ada 5 pengawas SMA, ada 5 juga pengawas SMK yang baru, dan ada 2 orang pengawas SLB. Itulah pengawas yang baru di KCD 6. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan cermati terkait dengan terbitnya surat edaran nomor 175 ya. Nah, berdasarkan surat edaran 175 ini Bapak dan Ibu nanti ya di tahun ajaran baru, mohon Bapak dan Ibu itu menetapkan satu hari sebagai hari pramuka, dan anak-anaknya memakai baju pramuka. Tapi nanti ya di semester 2. Nah, untuk peraturan ini Bapak dan Ibu, ketentuannya adalah bahwa yang akan dikuatkan itu selain dari Dasa Dharma juga terkait dengan penguatan karakter Pancawaluya. Nah, bagaimana cara pelaksanaannya? Maka nanti di semester 2 Bapak dan Ibu di Januari itu harus sudah siap ya Bapak dan Ibu. Itu harus menyiapkan 1 hari dalam 1 minggu sebagai hari penggunaan pakaian seragam pramuka bagi peserta didik. Jika selama ini misalnya menggunakan hari Jumat, digunakan di hari Jumat, itu silakan dilanjutkan. Bagi sekolah yang belum punya 1 hari dalam 1 minggu menggunakan pakaian seragam pramuka, silahkan diatur tata tertib tentang penggunaan pakaian seragam. Masukkan 1 hari ada memakai baju pramuka. Yang kedua, kegiatan yang dilaksanakan oleh murid ketika dia memakai baju pramuka tersebut adalah kegiatan yang mengoptimalkan pembelajaran berbasis proyek dan juga karakter Pancawaluya.
temanya ambillah tema-tema yang mencerminkan karakter atau nilai inti Pancawaluya ya, cager, bager, bener, pinter, singer, seperti itu. Dengan aturan bukan di jam pelajaran. Jadi pelaksanaannya itu tidak mengurangi jam pelajaran. Jadi tidak boleh jam pelajaran dipakai untuk kegiatan kepramukaan. Bagaimana untuk monitoring dan evaluasinya, Bapak dan Ibu, berdasarkan surat edaran, nanti Bapak Ibu bisa buka di sini ya, di klausul terakhir itu disebutkan bahwa sekolah wajib mendokumentasikan dan mengevaluasi pelaksanaan karakter Pancawaluya ini dan melaporkannya kepada kepala daerah, gitu bunyi kalimatnya. Jadi artinya ini perintah langsung dari kepala daerah untuk sekolah agar lakukan ini, mendokumentasikan dan melaporkan praktik. Nah, kalau untuk mendokumentasikan dan melaporkan praktik baik Bapak dan Ibu, silahkan Bapak Ibu gunakan Instagram atau TikTok dengan hashtag yang sudah siap seperti yang sudah biasa Bapak Ibu gunakan, diantaranya adalah menghashtag KDM, menghashtag KCD6, seperti itu. Itu sebagai bagian dari upaya mendokumentasikan dan melaporkan praktik baik. Untuk kemudahan Bapak dan Ibu boleh mention saya untuk bisa memudahkan saya untuk melaporkan kalau ada kegiatan-kegiatan yang ini Bapak Ibu ya. Kegiatannya kan cuma 2, proyek PJBL atau implementasi Pancawaluya ya. Nah itu mention saya agar saya juga dapat melakukan membantu Bapak Ibu untuk melaporkan, tetapi berdasarkan sekolah yang saya dampingi, seperti itu. Poin yang ke-7 Bapak dan Ibu terkait dengan rapot ya. Nah, untuk rapot Bapak dan Ibu, saya tadi lihat baca ada yang sambil ngeprint rapot, ada yang dari kemarin mungkin mengeprint rapot, ada juga yang mungkin sudah dibagikan rapotnya Bapak dan Ibu ya. Nah, untuk rapot Bapak dan Ibu secara format itu sederhana ya, terdiri dari untuk intrakurikuler, ini untuk kelas 10 ya. Intrakurikuler itu dituliskan seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau untuk yang kelas 11-12 berarti di sini ditambahkan mata pelajaran pilihannya. Kedua untuk kokurikuler di sini. Nah, untuk kokurikuler Bapak dan Ibu hati-hati karena ada aturan penulisan kokurikuler. Ada 3 jenis ya, 3 cara menuliskan kokurikuler. Yaitu yang pertama menggunakan titik seperti ini, yang kedua menggunakan koma atau titik koma, yang ketiga menggunakan dan. Syaratnya adalah dalam 2 kalimat tersebut memuat kompetensi yang sangat baik dan memuat kompetensi yang masih perlu dibimbing atau masih perlu dilatih atau masih perlu diingatkan dan yang lainnya, dengan tidak menggunakan kata tetapi, tidak, sebaliknya, namun. Itu tidak boleh ya kalau misalnya ada hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Contoh ya, saya contohkan misalnya begini, ini contoh yang salah. Misalnya Aziza sudah baik dalam berkomunikasi, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda yang santun, tapi Aziza masih perlu diingatkan dalam melaksanakan sholat duha. Nah itu tidak benar karena ada kata tapi. Nah tapi kalimatnya benar, makanya di kokurikuler itu walaupun menggunakan koma, titik koma atau titik atau dan, itu jangan disambungkan dengan kata tapi atau menunjukkan perlawanan ya, kondisi yang berlawanan. Saya ambil contoh misalnya gini, ini contoh yang benar. Aziza sudah sangat baik dalam dimensi, kalau mau disebutkan dimensi komunikasi, yaitu pada saat menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda, baik secara lisan ataupun tertulis pada tema X, dan masih perlu diingatkan untuk konsisten dalam melaksanakan sholat duha. Seperti itu, jadi tidak ada tapinya. Kemudian Bapak dan Ibu, yang masih belum saya jelaskan kepada seluruh sekolah itu adalah ada sebagian yang belum itu kokurikuler, ada juga yang belum saya jelaskan alur penyusunan ekstrakurikuler.
Karena untuk alur penyusunan ekstrakurikuler itu ada peraturannya tersendiri Bapak dan Ibu ya, peraturan nomor 12, dan saya belum sempat menyampaikannya karena perlu langsung praktik dengan pihak sekolah sehingga nanti bisa memperbaiki di KSP bab 3 di bagian ekstrakurikulernya, dan di bab 4 di bagian perencanaan pembelajaran seperti apa untuk ekstrakurikuler. Seperti itu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, banyak sekali hal yang belum saya sampaikan. Berikutnya di bagian bawah Bapak dan Ibu ada tanda tangan. Nah, untuk tanda tangan Bapak dan Ibu boleh sejajar seperti ini. Pertanyaannya, boleh nggak tanda tangan itu kepala sekolahnya itu di bawah, tidak sejajar? Silahkan saja Bapak dan Ibu ya, kalau selama yang 3 entitas ini muncul ya itu sudah dianggap sesuai. Masalah penempatannya silahkan disesuaikan dengan kebiasaan yang sudah biasa Bapak Ibu lakukan. Selanjutnya Bapak dan Ibu terkait dengan inilah yang kita tunggu-tunggu, terkait dengan liburan Bapak dan Ibu ya, karena itu beredar liburan Jawa Barat itu berbeda sekali dengan liburan provinsi lain Bapak dan Ibu ya. Di provinsi lain itu hari pertama masuk sekolahnya itu tanggal 5 Bapak dan Ibu, bukan tanggal 12. Jadi kita punya libur agak lebih panjang dibandingkan dengan provinsi lain ini, karena KDM itu berharap Bapak dan Ibu ketika liburan itu sepakat ya tanggal 29 Desember sampai dengan 10 Januari. Jadi tanggal 12 itu sudah masuk ke sekolah lagi. Jadi KDM ini memberikan waktu libur yang lebih panjang dengan catatan selama libur tidak boleh Bapak Ibu guru atau para pelatih eskul memberikan PR atau proyek. Apabila terpaksa misalnya ada penugasan, maka si penugasan yang diberikan kepada murid pada saat libur itu harus sederhana, menyenangkan, terus dapat dikerjakannya bersama keluarga, serta tidak menimbulkan beban finansial bagi orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, menghimbau kepada anak-anak dan orang tua bahwa selama libur itu digunakan sebagai waktu berkualitas bersama keluarga. Jadi punya waktu yang cukup seperti itu ya. Yang ketiga, meminta kepada murid kita dan juga orang tua agar menjaga keselamatan dan keamanan dirinya baik pada saat di rumah, di lingkungan sekitar ataupun pada saat bepergian. Kemudian untuk sekolah, mohon sekolah itu melakukan pengaturan jadwal petugas piket seperti itu ya, agar sekolah tetap aman dan selamat sesuai dengan yang kita harapkan. Dan bagi Bapak Ibu guru dan tendik itu sebetulnya tidak libur ya, liburnya hanya sesuai dengan libur nasional saja. Nah untuk itu bagi Bapak Ibu guru ASN itu kemobnya tetap dilaksanakan, artinya harus tetap hadir. Kemudian bagi yang tidak, misalnya saya tidak mau mengisi kemob, silahkan saja ajukan cuti Bapak dan Ibu ya. Kalau mengajukan cuti itu bisa Bapak Ibu tidak melakukan kemob kehadiran. Intinya Bapak dan Ibu kehadiran di sekolahnya silahkan sesuaikan secara fleksibel. Jangan sampai terlalu mengikat, karena memang walaupun tidak ada aturan libur tapi ya ada baiknya kita memberikan kesempatan untuk beristirahat. Lakukan aja secara fleksibel ya. Dan kemudian Bapak dan Ibu jangan lupa, walaupun libur tetapi sekolah menyediakan boleh nomor HP, boleh email atau apa, agar orang tua atau murid yang memerlukan informasi terkait dengan sekolah itu tetap dapat berjalan dan tidak ada kendala. Misalnya kanal lapor itu misalnya boleh, kalau orang tua mungkin bisa ke WA ke wali kelas menanyakan ini itu dan lain-lain. Tolong jangan ditutup Bapak dan Ibunya, sehingga kondisi dalam libur sampai dengan tanggal 10 Januari itu tetap sekolah masih dapat berkomunikasi dengan tetap orang tua dapat berkomunikasi dengan sekolah. Nah, Bapak dan Ibu seperti itu untuk pendampingan di hari ini.
Jika ada yang ingin ditanyakan, Bapak dan Ibu dipersilahkan, dan silahkan Bapak dan Ibu selamat melaksanakan libur. Mudah-mudahan libur ini menjadi sumber inspirasi dan Bapak Ibu kembali ke sekolah dalam kondisi yang lebih segar. Wilujeng liburan, wilujeng pakanci, wilujeng mapag tahun, tong hilap, semuanya harus bahagia Bapak dan Ibu. Itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Iya, mangga silahkan Bapak. Waalaikumsalam. Uhun. Iya. Hmm. Oke. Ya baik, satu-satu Bapak ya. Karena itu termasuk kebijakan internal Bapak ya. Silakan saja diselesaikan sesuai dengan kesepakatan yang telah Bapak buat dengan murid dan juga orang tuanya. Itu aman Pak, silakan saja. Iya baik. Silakan Pak. Iya, iya. Hmm. 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 Baik. Oh, sampai tanggal berapa? Sampai tanggal berapa, Pak? 20 Januari. Mulainya 20 Desember sampai. Oh, iya iya masih ada. Oh, baik. Jika seperti itu Bapak tidak apa-apa, nanti tinggal dibuat surat keterangan aja ya. Nanti saya akan catat khusus untuk siswa SMA Cimenteng ada kegiatan tambahan dengan catatan bahwa orang tua mengetahui, Pak. Orang tuanya, oh ya, kalau sudah mengetahui berarti aman ya. Tidak apa-apa. Ini selamat Bapak ya, selamat bertanding. Mudah-mudahan menang. Iya. Mhm. Ya, insya Allah nanti kita apa namanya, Bapak kirimkan dulu itunya ya, kirimkan dulu surat undangan turnamennya, kemudian Bapak juga apa surat libur kepada orang tua ya, sudah pemberitahuan surat libur kan sudah ada ya, sampaikan surat pemberitahuan liburnya. Nah nanti beritahu saya untuk saya jadikan bahan kalau ada apa-apa itu sudah sepengetahuan pengawas pendampingnya seperti itu. Untuk saya laporkan juga ke dinas. Baik. Sami-sami, sami-sami. Yang lain barangkali ada yang masih ditanyakan, silahkan. Iya, mengapa Ji? Waalaikumsalam. Ya.
Iya. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Hmm. Mhm. Mhm. Baik, baik. Hmm. Mhm. 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 Iya. Silakan. Ya. Mhm. Hmm. Hmm. Iya, iya. Mhm. 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 Baik, baik, baik. Iya, iya. Baik, baik. Oke, yang pertama, terima kasih Pak Haji Dindin atas pertanyaannya. Ini membantu kita lebih paham ya. Yang pertama terkait dengan 1 hari pramuka. Nah, untuk 1 hari pramuka tidak disebutkan harus hari apa. Yang penting dalam 1 minggu dari Senin sampai dengan Jumat ada 1 hari yang murid itu memakai baju pramuka. Itu disepakati dulu ya. Kalau memang disepakati misalnya, oh kami sepakat menggunakannya hari Jumat misalnya untuk SMA PGRI Cipende ya silahkan. Sekolah lain kami itu Kamis ya silahkan saja ya, tidak jadi masalah. Karena sejauh ini tidak ada ketetapan harus di hari mana. Hanya di Jawa Barat kan sudah ada ketetapan ya pemakaian baju-baju itu. Pemakaian baju itu kan sudah ada. Nah, jangan sampai bertumpang tindih dengan peraturan pemakaian baju yang sudah ada sebelumnya. Itu dulu ya. Kemudian untuk pelaksanaannya, untuk project based learningnya tentu saja tidak dikaitkan dengan mata pelajaran. Ya, tidak, karena ini project based learningnya yang sifatnya itu yang praktikal, Bapak. Praktikal itu misalnya begini, eh, kita melihat ada misalnya kaca-kaca di ruang guru atau kaca-kaca di ruang TU yang tidak pernah tersentuh oleh lab misalnya. Nah, itu berarti praktik langsung aja. Nah, ayo kita sekarang melaksanakan kegiatan bersih-bersih ruangan guru, ruang WC, kan ruang kelas kan biasanya bersih ya Pak ya. Tapi kalau yang jarang tersentuh tuh malah ruang guru, ruang TU mungkin kita bantu bersih-bersih dan seterusnya. Itu namanya kegiatan project based learning tapi praktikal. Praktikal itu langsung praktek, itu nggak ada teori-teorinya. Jadi PJBL-nya itu diawali dengan pengenalan masalah. Nah, pengenalan masalahnya itu yaitu ada ruangan yang kotor gitu. Itu jadi PJBL-nya ringkas 1 kali selesai gitu. Kemudian solusinya apa? Kita semua bersama-sama bekerja untuk membersihkan tempat yang kurang bersih tersebut secara bersama-sama, dibagi saja tugasnya. Ini kemana dalam waktu yang singkat. Jadi tentu saja tidak akan lama Pak Haji ya, karena kan untuk membersihkan itu kan sebentar aja ya.
bukan bukan project based learning ala mata pelajaran. Kalau project based learning ala mata pelajaran kan ada yang sampai 100 JP, kan itu berarti kan lama ya, bisa sampai 2 minggu. Kalau ini satu kali klik kegiatan katakanlah 120 menit itu selesai. Kayak gitu aja ya. Itu untuk, jadi tidak ada sisipan intranya ya, nggak ada. Jadi murni saja project based learning ala penerapan jalmi cager, bager, bener, pinter, tursinger. Ari jalmi jalmi cager mah kan, oh saya tuh ngeliat itu tuh berarti kotor, berarti itu tidak sehat secara jasmani. Nah itu berarti pancawaluyanya yang nilai inti ke-1. Nah sub nilai inti yang dikembangkannya adalah kesehatan jasmani. Nah itu langsung langsung saja laksanakan. Tapi jangan lupa kegiatan itu di foto, di video, dan unggah ke Instagram atau Facebook. Jangan lupa menghashtag KDM karena ini programnya KDM ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, itu jelas ya Pak Ji? Yang pertama ya, iya. Iya, 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 iya. Mhm, mhm. Iya, iya. Mhm. Iya, ya karena itu beda cerita ya, jadi beda cerita project based learningnya. Nah sekarang satu lagi. Pure, pure aja, tidak ada intra, karena yang kita nilai itu kan dasar dharmanya ya Pak ya, nilai dasar dharmanya, tetapi dasar dharmanya kita kerucutkan, kita kaitkan dengan nilai-nilai Pancawaluya. Misalnya kan yang pertama itu kan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa ya. Nah, itu tuh dikaitkan dengan di Pancawaluya itu dengan beriman, apa namanya? Misalnya ketika melihat kelas yang kotor, penanda bahwa kita itu orang yang cager, berarti ya kita bersihkan saja bersama-sama. Jadi langsung kerja apa, langsung prak gitu untuk ayat teorian gitu kieu lah terkedah gitu. Oke, ya. Yang kedua terkait dengan rapor ya. Dengan rapor itu terima kasih karena sudah tidak menggunakan kata yang berlawanan. Nah, sekarang bagaimana kalau kondisi muridnya itu ada pada tahap berkembang ya? Kalau berkembang itu kan berarti harus ada kata tapinya ya, seolah-olah seperti itu. Nah, untuk menghindari itu, kalaupun murid ada pada tahap berkembang, kualifikasinya tidak apa-apa simpan di kalimat kedua. Jadi simpan dulu kalimat yang tahap mahirnya dulu, tahap berkembangnya disimpan di kalimat kedua. Misalnya, si anak itu mahir di kreativitas dalam hal membuat karya misalnya ya. Itu sangat bagus. Di dimensi profilusan kreativitas itu bagus, dia bisa membuat karya yang orisinil misalnya gitu ya. Tetapi untuk di aspek yang pertama apa namanya, beriman bertakwa kepada Tuhan, peduli lingkungan itu misalnya dalam bentuk dia itu harus membuang sampah itu masih belum konsisten misalnya, itu kan berarti masih berkembang. Maka kalimatnya jadi begini misalnya, Aziza sangat baik dalam dimensi kreativitas dalam bentuk menghasilkan karya yang orisinal. Titik. Sebutkan lagi misalnya, Aziza masih perlu didampingi untuk penerapan dimensi profil lulusan, kalau peduli dimensi profil lulusan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terutama pada subdimensi peduli lingkungan dalam bentuk membuang sampah pada tempatnya. Tuh nggak ada tapinya kan, gitu ya. Jadi itu Pak Haji, jadi bisa dengan titik, bisa dengan koma, bisa dengan dan gitu. Tapi jangan pakai tapi ya. Berkembang juga nggak masalah ya, berkembang juga boleh. Ya, tidak jadi masalah. Iya baik. Cuman yang berkembang simpan di bawah gitu ya, jangan disimpan di kalimat yang berkembang. Iya baik. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan? Iya, iya mohon mangga yang Dapodik untuk yang ke perguruan tinggi atau yang mana Bapak? Mhm.
Mm-mm. Anak untuk TKA. Oh, yang pindah itu nanti di kelas 12, Pak. Yang nggak boleh pindah itu sudah di semester, kalau dia naik ke kelas 12 ya, itu sudah masuk ke US, itu di bulan apa itu. Memang tidak boleh pindah, Pak. Tapi nanti spesifik bulan apanya yang nggak boleh pindahnya itu nanti saya tanyakan dulu ya. Karena memang ada, saya juga mendengar informasi itu karena khawatir seperti ini, nama anaknya itu ada di sekolah Bapak, tetapi dia melaksanakan ujian sekolah dan yang lainnya itu di sekolah lain gitu. Jadi dia tidak tertera sebagai siswa di sekolah yang barunya gitu. Khawatirnya itu. Iya. Nanti iya, iya. Hmm, iya. Hmm, hmm, iya. Baik, nanti saya tanyakan dulu ya Pak ya, persisnya masih aman itu sampai bulan mana dan sudah tidak aman itu di bulan yang mana gitu ya. Nanti saya ingat ya untuk pindah sekolah. Oke, baik. Yang lain Bapak dan Ibu barangkali ada yang masih ada yang ditanyakan? Iya, mangga. Iya. Hmm. Mhm, mhm, mhm. Hmm. Oke. Sebetulnya gini, pramuka itu ada yang blok, ada yang reguler, ada yang pramuka sebagai pilihan atau ekskul ya. Nah, jadi karena ada tiga jenis macam pramuka, eh, tiga jenis ya, tiga jenis macam pramuka, maka kita harus memahami dulu pramuka yang akan digunakan untuk pelaksanaan yang gubernur ini itu pramuka yang mana itu dulu ya. Sekarang kita pahami dulu pramuka blok. Pramuka blok itu dilaksanakan hanya oleh siswa kelas 10 saja. Itu saya lupa ya JP-nya 32 atau berapa gitu. Dan itu dilaksanakan kalau dulu mah itu mengadopsi perjusami. Jumat Sabtu Minggu itu ya. Saya lupa JP-nya 32 apa 12 gitu Bu Ara ya. Nah, itu hanya untuk siswa kelas 10 saja atau siswa kelas 11 12 tapi siswa baru. Itu dia mendapatkan pramuka blok dan hanya dilakukan sekali selama dia menjadi siswa SMA. Itu untuk yang blok ya. Jangan tertukar dengan blok kurikulum merdeka gitu ya, tidak boleh. Kalau pramuka blok itu yang tadi hanya satu kali di awal tahun ajaran, jumlah JP-nya saya lupa ya, itu dilaksanakannya dua, bisa intramural atau ekstramural. Kalau intramural itu berarti nginepnya di sekolah, ada nginepnya gitu. Kalau ekstramural itu berarti dilaksanakannya di luar sekolah. Itu yang dimaksud dengan blok di pramuka. Yang kedua adalah pramuka reguler. Pramuka reguler itu yang sekarang. Jadi semuanya ikut, baik dia anggota pramuka ataupun bukan anggota pramuka, dia memakai baju pramuka dan ikut kegiatan-kegiatan yang mengandung nilai-nilai dasar dharma dan pancawaluya. Jadi semuanya ikut. Nah, satu lagi ada yang namanya pramuka ekstrakurikuler. Kalau pramuka ekstrakurikuler mah ya hanya diikuti oleh mereka yang memilih pramuka sebagai ekstrakurikuler, sama dengan TMR atau KIR, itu namanya pramuka sebagai pilihan gitu. Nah, yang akan disasar oleh pramuka yang sekarang itu adalah pramuka yang reguler, artinya semuanya wajib ikut gitu. Nah, untuk yang semua wajib ikut itu yang pertama tidak dilaksanakan di jam pelajaran. Misalnya di hari Jumat misalnya ya, pelajaran itu berakhir di pukul 11.30 misalnya.
mulai pukul 12 ke sana kosong, nggak ada pelajaran. Nah, itu bisa digunakan untuk pelaksanaan pramuka reguler ini dengan catatan muridnya itu harus memakai baju pramuka. Dan kegiatannya itu harus memfasilitasi kegiatan yang membangun nilai-nilai karakter sambil juga mencapai nilai-nilai dasar dharma, tetapi tentu saja bedanya dia tidak dinilai untuk pencapaian itu buku sakunya itu enggak ya, tapi yang diambil itu nilai-nilainya saja. Seperti misalnya di sekolah ibu misalnya di Kadupandak itu masih banyak tempat-tempat yang membahayakan, misalnya kalau banjir, kalau ada hujan misalnya terjadi banjir, diasumsikan akan ada banjir ke ruangan kelas misalnya. Nah, maka buatlah proyek untuk menyelamatkan sekolah dari banjir ketika misalnya para murid itu tidak ada. Berarti siswa itu kan berkumpul merancang bagaimana untuk menangani banjir, datangnya air dari mana, mereka harus melakukan apa. Itu jadi proyek. Jadi proyek itu kan ada hasilnya ya. Hasilnya itu sekolahnya aman dari banjir. Nah, di situ berarti muncul ya. Gimana? Iya. Uh, jadi saya ulang ya, saya tutup dulu. Misalnya gini, di sekolah ibu itu kan sekolahnya suka ada banjir ya. Nah, jadi pada hari itu, jadi setelah selesai pelajaran, intinya tidak boleh pramuka yang seluruh siswa ikut itu kegiatannya itu mengganggu jam pelajaran, karena tidak ada pelajarannya, tidak di luar jam pelajaran lah intinya. Tapi pengerjaannya boleh nggak misalnya kita pengerjaannya beda-beda waktu, misalnya kelas 10 mah hari Selasa, kelas 11 hari Rabu, kelas 12 hari Kamis, karena keterbatasan pengelola ya itu silakan diatur aja selama bajunya memang baju pramuka gitu. Cuman kalau jadi 3 hari artinya ada kelompok-kelompok gitu, kelas 10 misalnya berarti hari Rabunya tuh ada yang baju apa dengan baju pramuka itu, jadi ada 2 kelompok seperti itu dipersilakan aja, yang penting ada. Tapi kalau yang lebih ideal lebih mudah sehari blok misalnya hari Jumat semuanya pakai baju pramuka. Kegiatan proyeknya sekarang muridnya kan diajak dulu mengamati kan, amati lingkungan, apa yang dapat kita perbaiki supaya lingkungan kita bisa menjadi lebih aman, lebih lebih selamat gitu. Berarti itu kan nilai Pancawaluya yang dikembangkannya itu misalnya peduli terhadap lingkungan seperti itu. Nah, untuk sekolah-sekolah yang belum mendapatkan materi IHT Pancawaluya memang agak rada remeng-remeng mungkin nilai Pancawaluya apa yang bisa diambil kalau mau dikaitkan dengan kegiatan di sekolah, dikaitkan dengan dasar dharma dan dimensi profil lulusan. Itu linearitasnya seperti apa, itu nanti untuk saat ini Bapak dan Ibu, walaupun saya adalah pelatih untuk Pancawaluya, saya tidak berani memberikan atau membocorkan materi Pancawaluya karena itu ada copyrightnya Bapak dan Ibu. Ada copyright yang dimiliki oleh namanya Self Learning Institute namanya ya, SLI. Nah, SLI inilah yang memegang copyright terkait dengan Pancawaluya. Jadi siapapun walaupun saya pelatih itu tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan materi tersebut kecuali kalau sudah diizinkan oleh SLI tersebut. Sampai hari ini kalau untuk PPT dan segala macamnya itu memang tidak disebarkan Bapak dan Ibu karena bagian dari pihak ketiga gitu ya. Saya juga tidak berani membocorkan materinya walaupun saya pelatihnya gitu, karena memang ada semacam kesepakatan dan sesuatu yang harus kami penuhi gitu, bahwa tidak boleh kami itu memberikan materi IHT Pancawaluya kepada yang tidak mendaftar seperti itu ya. Tapi insya Allah ya Bu Ara, untuk yang baju pramuka itu jelas ya, tidak boleh pada jam pelajaran, tidak boleh mengganggu pelajaran seperti itu. Proyeknya pun proyek yang praktikal ya, tahu kan proyek praktikal itu yang langsung kerja gitu, bukan teori-teori kayak gitu. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Materinya Bapak dan Ibu sudah saya simpan di ruangan itu, di di chat. Ada di chat Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan materinya ada di sana.
karena saya sedang tidak membuka WhatsApp Bapak Ibu ya. Nah, silakan diunduh atau di copy linknya, simpan dulu supaya Bapak Ibu bisa mengakses di mana Bapak Ibu memerlukan itu, terutama yang SN itu yang seleksi penerimaan mahasiswa baru ya. Itu kan berlakunya sampai dengan April. Jadi mohon Bapak Ibu simpan materi hari ini untuk jadi acuan bagi Bapak Ibu di tahun ajaran yang akan datang, terutama di bagian penerimaan siswa baru. Ya. Itu dulu mungkin Bapak Ibu, jika tidak ada yang bertanya, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan Bapak dan Ibu ya, kesehatan, kemudian dilancarkan dalam segala rencana kita, dan Allah membersamai kita. Terima kasih Bapak dan Ibu telah melaksanakan hal yang baik di semester 1 ini, dan saya sebagai pengawas yang mendampingi Bapak dan Ibu mohon maaf jika ketika mendampingi ada hal yang kurang berkenan, karena memang keterbatasan saya Bapak dan Ibu ya dalam hal mendampingi Bapak dan Ibu secara optimal sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu ya, mungkin tidak terpenuhi. Itu hatur nuhun pisan Bapak dan Ibu. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.